Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah sabda yang sangat balaghah, inna hadzal dina matinun fa'awghil fihi birifqin fa innal munbatta la ardan qata' wa la zahran abqa. Artinya sesungguhnya ini agama matinun salbun syadidun, artinya keras, yang bersangatan keras. Fa'ugil fihi birifkin, maka jalanilah pada agama itu dengan lemah lembut. Fa'innal mumbatta, bahwasanya orang yang terhenti itu la ardan qata, tidaklah dia melewati atau menjalani bumi, wala zahran abqa, dan tidak pula dia mengekalkan dirinya di atas tunggangannya. Nah, itu terjemah daripada hadis Nabi ini. Maksudnya adalah ajaran-ajaran yang ada dalam Islam, amaliyah-amaliyah yang ada dalam Islam itu padat, banyak, hampir kada sunyi waktu melainkan ada amaliyah, ada zikir. Maka kita kada akan bisa mengamalkan seluruh apa-apa yang diajarkan dalam agama itu sekaligus. Apabila kita ingin mengamalkan ajaran agama itu sekaligus, kita akan kalah tenaga, kalah kekuatan, dan dikhawatirkan akhirnya bosan, lalu berhenti daripada mengamalkan ajaran agama itu. Kemudian lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yushadda hadzal dina yaglibhu, barang siapa yang mengerasi akan ini agama, maka agama itu akan mengalahkan akan dia. Kalau kita karasi ajaran-ajaran agama itu seluruhnya kita amalkan, kita kalah. Kita kada akan mampu. Mata kita kada mampu, batis kita kada mampu, tenaga kita kada kuat untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama itu secara menyeluruh. Nah, oleh karena itu di dalam agama kita ada waktu-waktu yang mulia, yang bila kita pakai waktu mulia itu untuk beribadah, kita akan dapat ganjaran yang luar biasa. Seperti bulan Ramadan, nah ini waktu mulia. Amaliyah-amaliyah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini nilainya berlipat ganda dibanding bulan-bulan biasa. Jadi kalau hendak berhimat beramal, ya bulan Ramadan. Nah, inilah waktu untuk kita sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Karena kalau kita 12 bulan full, kita kada mampu. Nah, jadi Allah menyediakan bulan-bulan khusus, yang mana di bulan itu amal kita dilipat gandakan, sehingga bisa menutupi kekurangan-kekurangan di bulan-bulan yang lain itu. Imam Al-Ghazali mengatakan, idza ahabballahu 'abdan
ista'malahu fil awqatil fadilah bisalihil a'mal wa idza makkatahu ista'malahu fil awqatil fadilah bisayyi'il a'mal. Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah mencintai seorang hamba, maka Allah beri taufik hamba ini untuk memperbanyak amal saleh di waktu-waktu yang mulia. Bulan Ramadan, malam Jumat, siang Jumat, itu waktu mulia. Wa idza makkatahu, bila Allah benci seorang hamba, Allah kada senang dengan seorang hamba, ista'malahu fil awqatil fadilah, Allah berikan ini hamba kekuatan beramal jahat fil awqatil fadilah, di waktu-waktu yang mulia. Itu tanda orang yang dicintai Allah, tanda orang yang dimurkai oleh Allah. Orang yang dicintai Allah itu orang yang bisa memanfaatkan peluang-peluang yang diberikan Allah untuk beribadah. Nah, jadi kalau kita melihat apa-apa yang ada dalam agama, ada waktu yang dimana amal kita dilipat gandakan. Nah, di waktu itulah kita memperbanyak amal. Ada lagi, Allah menciptakan tempat-tempat yang di tempat itu amal kita berlipat ganda. Seperti di tanah haram Mekah. Di tanah haram Mekah itu 100.000 kali lipat ganda daripada amal kita di luar tanah haram Mekah. Nah, jadi kalau kita berada di tanah haram Mekah itu kesempatan untuk memperbanyak sedekah, memperbanyak salawat, memperbanyak zikir, memperbanyak sembahyang. Kan kita kadilawas diam di Mekah, paling sebulan diam di Mekah, ada orang 40 hari. Nah, kayaknya boleh kampung ya amalia seperti biasa lagi. Karena kalau kita porusir kayak di Makkah terus, kita kada kau lagi hidup, hanya sibuk dengan amal-amal itu. Nah, jadi orang yang pandai itu orang yang bisa menggunakan itu, ini sedang berada di tempat haram, tempat yang mulia. Nah, ini kesempatannya. Karena di kampung kayaknya witir 3 rakaat aja. Ini di Makkah ini 11 rakaat. Nah, di kampung sembahyang duha itu 2 rakaat. Nah, kalau di Makkah ini 8 sembahyang duha. Nah, kalau di Makkah ini sembahyang tasbih tiap malam. Kalau di kampung ya sebulan sekali sembahyang tasbih, setahun sekali tasbih malam nisfu Sa'ban. Tapi kalau di Makkah, wah ini kesempatan. Nah, itu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa memanfaatkan apa-apa yang diberi Allah kemuliaan. Waktu berada di tanah haram, nah, waktu berada di bulan Ramadan, nah, dia pergunakan waktunya untuk memperbanyak ibadah. Di bulan lain, nah, kembali seperti biasa. Nah, itu maksudnya. Kalau kita menjadikan waktu biasa kayak bulan Ramadan, kita kada mampu puasa tiap hari. Agama pun kada mengizinkan, kada menyukai kita puasa tiap hari. Kalaupun kita hendak puasa juga paling bagus ya puasa Daud, sehari puasa sehari buka. Nah, itu pun kalau hendak puasa. Nah, jadi mayyusad hadzal din yaglibhu, barang siapa yang mengarasi ini agama, ini hendak mengamalkan seluruh apa-apa yang diajarkan agama, kada mampu, pasti dia akan kalah. Nah, dikhawatirkan itu mumbatta tadi, terhenti zikir, wazkurullah zikran katsira, berzikir kepada Allah zikir yang sebanyak-banyaknya. Aku berzikir 10.000 sehari, paling seminggu kadang ada berzikir lagi, muyak, bosan. Nah, itu yang kada disukai agama. Agama mengajarkan kita tadrij, perlahan. Awal-awal kita berzikir 100 sehari. Nah, sudah 100 itu menjadi mudah, sudah menjadi adat. Idza hasalatil zalatil kulfah, kalau sudah jadi adat, hilang susah payah.
Idza hasalatil adat, kalau sudah jadi adat itu zalatil qulpa, kita hilang sah. Kalau satu sehari kita zikir sudah jadi biasa, kan lapah lagi, anyar tambahi. Supaya terus menerus ada zikir dalam sehari semalam. Jangan langsung ambil banyak, dikhawatirkan kena bosan, berhenti berzikir. Nah itu yang kada dikehendaki oleh agama kita. Mayusad hadzal din yaghlibu. Antara maghrib isya itu waktu mulia. Ihya umma bainal isya'ain matlub, menghidupkan antara isya maghrib itu disuruh. Itu waktu mulia. Nah, jadi antara maghrib isya itu banyak amalia-amalia kita yang kita amalkan di situ, pahala ganjarannya sama. Orang yang membaca surah Muluk dan surah Alif Lam Tanzil Sajadah antara maghrib isya itu diberi Allah pahala sama dengan pahala Lailatul Qadar. Itu hadis Nabi ada. Kalau kita antara maghrib isya kita baca Tabarakalladzi, kita baca Alif Lam Tanzil Sajadah, 2 surah, tapi membaca antara maghrib isya itu seperti 1000 bulan ganjarannya. Nah, kalau di waktu lain kadang itu lagi ganjarannya. Nah, jadi menghidupkan antara maghrib isya itu kesempatan untuk memperbanyak nilai amal kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari Allah ada menyediakan waktu-waktu di mana kalau kita beramal di waktu kita itu dicukupkan. Jadi ada waktu yang diberikan Tuhan istimewa, ada tempat yang diberikan Tuhan istimewa macam tanah haram tadi, ada amalia bacaannya yang istimewa. Istri Nabi SAW di waktu pagi membaca tasbih. Begitu Nabi balik ke rumah parak zuhur masih di sejadah duduk baca tasbih aja. 5-6 jam tuh. Kada tak urus lagi di dapur, kada tak urus lagi rumah, di sejadah aja duduk. Nah, ajar Nabi, aku beri amalan, menikam amalakan ini, kada kalah itu pahalanya. Baca 3 kali. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. 3 kali. Nah, ini amaliyahnya yang berlipat ganda. Amaliyahnya yang bukan waktunya, bukan tempatnya, tapi amaliyahnya yang mempunyai nilai yang besar di sisi Allah. Nah, jadi di Nabi itu mulai pagi sampai zuhur aku datang masih pesapan aja bagi tasbih. Aku beri 3, aku beri amalan. Amalakan ini pahalanya kada kalah dengan itu. Inting aja. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Nah, jadi orang-orang yang dicintai Allah itu yang orang-orang yang bisa memanfaatkan, oh ini amaliyah yang bagus, ini tempat yang bagus, ini waktu yang bagus. Karena kalau kita seluruh waktu beramal, kita kada mampu, kekuatan kita kada cukup untuk itu. Karena mata ada haknya untuk istirahat, awak kita, badan kita ada haknya untuk istirahat. Nah, kalau kita berusaha menghabiskan amalan, kada cukup kekuatannya. Nah, jadi itu sabda Nabi itu sangat balawah, maknanya sangat hebat. Mayusad hadzal din yaghlibu. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min mir'atul mu'min. Orang yang beriman itu cermin dari orang yang beriman tadi. Orang yang beriman itu adalah cermin daripada orang yang beriman. Nah, ini hadis Nabi yang singkat padat, sangat pendek kalimatnya. Nabi bersabda, orang beriman cermin daripada orang yang beriman. Nah, kalau kita bercermin, kita melihat ada kotoran di wajah kita, tentu kita buangi kotorannya. Nah, cermin memperlihatkan. Nah, kita bercermin, di sini ada hirang, ada bekas sesuatu. Nah, oleh karena cermin kita melihat, nah kita buangi.
Nah, orang mukmin pun demikian. Kalau kita melihat pada diri orang mukmin itu ada akhlak yang kada bagus, dalam diri orang beriman itu ada sikap-sikap yang kada bagus, nah kita disuruh buangi. Nah, dengan cara-cara yang diajarkan Nabi, kayak apa cara membuanginya. Nah, cara membuangi, oh kawan kita ini kelakuannya macam ini, nah, itu cermin. Nah, kita buangi, kita hilangkan supaya jadi bersih, supaya jadi bagus. Kayak apa akhlaknya kawan kita yang mukmin itu. Al mukmin mir'atul mukmin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Al-kayyisu bermula orang yang cerdik pandai. Orang yang cerdik pandai itu ujar Nabi, orang yang menghitung akan dirinya. Orang yang menghitung akan dirinya. Apa yang dihitung? Pekerjaan dari pagi sampai malam ini tadi dihitung aja apa yang digawi. Pagi tadi gawi ini, siang tadi ngerjakan ini, waktu tadi mengatakan ini, dihitung. Itu orang cerdik pandai. Ya, jadi sudah menghitung dirinya sebelum dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mati kada dihisap itu intinya orang yang sudah menghitung dirinya. Kalau sudah kita biasa menghitung diri kita tiap hari, jelas mati kita kada dihitung lagi. Karena semalam hadis Nabi mengatakan la yuldabul mu'min fi hujufrin marratain. Ada hadis Nabi semalam, la yuldabul mu'min fi juhrin marratain. Orang beriman itu kadang akan digigit 2 kali di lubang yang sama. Artinya kalau orang itu sudah dalam dunia membersihkan dirinya, dalam dunia membersihkan hitungannya, di akhir kadang akan dihitung lagi. Nah, jadi amalan apa supaya mati di akhirat kada dihisap oleh Allah? Hisap dulu dalam dunia. Hisap dalam dunia. Kalau ada kebaikan tadi diperbuat, alhamdulillah. Kalau ada kejahatan, istighfar minta ampun kepada Allah. Kalau ada mengambil hak orang lain, kita kembalikan kepada orang yang berhak. Di akhirat kita ngalih mengembalikannya. Nah, jadi kayak apapun amalan, ada zikir, ada salawat, ada apabila mengamalkan ini matinya kada dihisap. Nah, itu intinya adalah mati jangan dihisap, itu hisap di dunia. Kalau kita sudah menghisap di dunia, sudah memperhitungkan diri dalam dunia, itu amalan yang sebenarnya mati kada dihisap Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-kayyisu, orang yang cerdik pandai itu ujar Nabi, orang yang sudah menghitung dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk sesuatu sesudah mati. Nah, dia beramal untuk sesuatu sesudah mati. Dia sudah beramal dalam dunia untuk sesuatu sesudah mati. Sudah mati apa? Masuk kubur. Dalam kubur ada kejadian-kejadian. Nah, ini sudah siapkan. Dalam kubur akan ditanya munkar nakir, sudah dia siapkan. Dalam kubur akan diam sekian lama sampai hari kiamat, sudah dia siapkan. Akhirnya di padang mahsyar dibangkit menghadap Allah, sudah dia siapkan. Nah, itu orang yang pintar. Sudah semua nang habis mati itu dipersiapkannya. Dan agama pun sudah memberi pelajaran. Dalam kubur persiapannya ini. Menunggu hari kiamat ini persiapannya. Di padang mahsyar supaya selamat, supaya naung kada kepanasan, ini persiapannya. Menghadap Allah ini persiapannya. Agama pun sudah memberi petunjuk ini yang disiapkan sebelum kita mati. Nah, jadi orang pandai, cerdik pandai itu dia sudah bekerja untuk hari esok, untuk hari sesudah kematian itu.
Wal ajizu man atba'a nafsahu wa hawaha, orang yang lemah, orang yang tidak pandai, orang yang lemah, kada pintar, orang yang mengikutkan nafsunya akan keinginannya. Ini orang kada pintar, nafsu hendak ini turuti, nafsu hendak itu turuti, nafsu hendak makan ini turuti, nafsu hendak makai ini turuti. Wa tamanna 'ala Allahil amaniya, dan dia berangan-angan atas Allah, angan-angan macam-macam. Allah kena mengampuni, Allah tuh maha penyayang, Allah kena akan melindungi, nah berangan-angan. Itu orang yang dianggap ajiz, orang yang kada pintar artinya. Gawian di dunia kada menuruti Allah, di akhirat kena hendak disayangi oleh Allah, kan kada pintar ngarannya. Dalam dunia kada menurut Allah, di akhirat hendak disayangi Allah, kan kada pintar itu. Kalau kita hendak disayangi seseorang, turuti apa aja orang itu. Kalau kita menantang lawan orang itu, kita kada taat lawan orang itu, jar orang A kita B, jar orang itu C kita B, hendak kita disayanginya, kan kada pintar ngarannya. Nah kada pintar. Itu wa tamanna 'ala Allahil amani. Wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Dia hendak disayangi Allah, dicintai Allah, turuti apa yang menjadi Allah itu. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Ma qalla wa kafa, sesuatu yang sedikit cukup, lebih baik daripada banyak namun membuat lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kada kaya, kada sugih, tapi sembahyang bagus, menuntut ilmu ada waktu, membaca wirid ada waktu, hidup kita kada sugih, tapi semuaan terlaksana. Lebih baik daripada kita kaya tapi sembahyang kada sempat, menuntut ilmu kada sempat. Nah, jauh lebih baik kita sedikit tapi cukup. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, dari baiknya Islam seseorang, artinya orang itu Islamnya bagus kada. Tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat akan dia. Ini pekerjaan ini kada ada manfaatnya. Di dunia kada ada manfaatnya, apalagi di akhirat kada ada manfaatnya. Nah, meninggalkan itu tanda kita ini muslim yang bagus artinya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari kiamat, falyakul khairan, hendaklah dia berkata baik. Berkata baik, atau liyasmut, atau diam. Kalau kita kada bisa berkata baik, ya berdiam. Falyakul khairan aw liyasmut. Tunkahul mar'atu li jamaliha wa maliha wa hasabiha wa lidiniha fa 'alaika bi dzatid din taribat yadaka. Nah, itu sudah malam. Asyita'u rabi'ul mu'min qasura naharuhu fasamahu wa tala lailuhu faqamahu. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, musim dingin itu adalah keuntungan orang yang beriman. Musim dingin itu keuntungan orang beriman. Napa untungnya? Qasura naharuhu, musim dingin itu siang pendek. Nah, siangnya pendek kalau musim dingin. Subuh itu bisa pukul 6 hanya subuh, karena pukul 5 sudah maghrib. Pendek siangnya. Pasamahu, maka dia puasa. Nah, puasa nyaman kalau siang pendek.
Jadi puasa nyaman kalau siang itu pendek. Kalau musim panas jam 3 sudah imsak. Jam 3 sudah imsak, karena jam setengah 8 hanya maghrib, kan lawas siangnya. Nah, kalau musim dingin itu siangnya pendek. Wa thala lailuhu, malamnya lawas. Faqamahu, maka dia beribadah malam hari. Nah, jadi musim dingin itu keuntungan bagi orang beriman. Puasa nyaman, sembahyang malam pun banyak waktunya. Laisa syadidul ladzi yaglibun nas, walakinna syadidal ladzi yaglibu nafsah. Bukanlah orang yang bersangatan kuat itu orang yang bisa mengalahkan manusia, tetapi orang yang sangat kuat itu orang yang bisa mengalahkan nafsunya. Nah, itu yang kuat. Man dhamina lima baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi dhamintu lahul jannah. Man dhamina lima baina lahyaihi, barang siapa yang menjamin bagiku, ujar Nabi kita, sesuatu yang di antara dua wihangnya, maksudnya mulutnya. Siapa yang menjamin, jar Nabi, bisa menjaga mulutnya, aku jamin dia. Wa ma baina rijlaihi, dan dia bisa menjamin yang ada di antara dua kakinya, kemaluannya. Dia menjamin mampu menjaga lisan, dia menjamin mampu menjaga kemaluan. Dhamintu lahu bil jannah, aku pastikan dia masuk surga. Dhamintu lahul jannata. Al-yadul ulia khairun minal yadi supla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya tangan orang yang memberi itu lebih mulia daripada orang yang menerima, walaupun kedua-duanya sama pada mulia. Orang yang memberi itu mulia, orang yang menerima pun dia mulia. Kenapa orang yang menerima itu mulia? Karena dia menyebabkan orang lain jadi mulia. Kadang yang menerima, kemana kita memberi? Kita nak memberi sesuatu orang, tangan di atas nih memberi. Orang kadang mau menerimanya, kadang akan ada tangan di atas. Karena ada tangan di bawah, ada tangan atas. Tangan atas ini lebih mulia dari tangan bawah. Tangan bawah itu lebih mulia juga, tapi kada semulia tangan yang di atas. Karena yang di bawah ini sebab bagi mulianya yang di atas itu. Khairus sadaqah ma kana an dhahri ghina wabda biman ta'ul. Sebaik-baik sedekah itu sesuatu yang lebih dari hajat. Dan mulailah memberikan sedekah itu dengan orang yang kamu tanggung. Siapa orang yang pertama menerima sedekah kita? Bini kita. Siapa lagi? Anak-anak kita. Siapa orang yang kita tanggung, itu yang pertama disedekahi. Allah kadang akan menerima sedekah ke orang lain kalau namparak ini kada diberi. Kalau bini kikir, anak kikir, orang lain kada kikir, kada ada artinya. Karena ada aturannya sedekah itu. Kada mau melangkau-langkau. Ada dari sini dulu, hanya ke sini, hanya ke sini. Afdalu sadaqah juhdun min mukillin. Paling afdal sedekah itu ujar Nabi, juhdun min mukillin, pengorbanan dari orang yang sedikit. Orang itu susah kawa bersedekah, itu lebih besar pahalanya daripada orang yang lebihan itu bersedekah. Nah, ini sedikit bisi tapi sampat aja kawa bersedekah. Lebih disukai Allah daripada orang yang banyak lebihan bersedekah. Kalimatul hikmah dhallatul kulli hakimin.
Kalimatul hikmah bermula ilmu artinya. Ilmu itu laksana barang yang tercicir bagi tiap-tiap orang yang bijaksana. Kalau kita tercicir barang, tercicir dompet, siapakah yang mendapatkan? Kita akan mengucapkan terima kasih kepada orang itu. Kanakan kah? Atau orang gila kah? Yang mendapatkan dompet kita nih, nah kita terima kasih lawannya. Dan kita pasti menerima. Kita hilang dompet, datang orang gila matar, kalau udah nerima aku orang gila matar, maulah kayak itu. Kada kayak itu. Ngaranin dompet kita, siapapun yang mendapatkan kita ambil. Nah ilmu itu adalah barang tercicir daripada kita. Siapa juga pun kalau itu dapat ilmu kita dengannya, kita akan mengucapkan terima kasih kepada orang itu. Walaupun kanak-kanak, walaupun hamba sahaya, walaupun siapapun, kalau kita dapat ilmu daripadanya, itu mendapatkan barang yang tercicir daripada kita tadi. Perkataan Sayyidina Ali, la tanzur ila man qal, wanzur ila ma qal. Jangan kau pandang siapa yang berkata, tapi pandanglah apa yang dia kata. Kalau yang dikatakannya benar, siapapun orangnya mesti kita ambil. Jangan pandang siapa orang mengatakan itu. Ilmu seperti barang yang tercicir itu. Al-qana'atu malun la yanfadu, bermula sifat qanaah itu adalah harta yang tidak pernah habis. Qanaah ini satu sifat di mana orang yang bersifat itu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dapat sekian, dia merasa cukup. Hari ini dapat sekian, dia merasa cukup. Itu namanya adalah qanaah. Lawannya dari qanaah tama. Nah, tama hari ini dapat sekian, rasa kada cukup. Isuk dapat sekian, rasa kada cukup. Nah itu artinya tama. Tama itu kefakiran yang menunggu. Orang tama orang kada pernah kaya, selalu merasa kurang, selalu merasa kurang. Nah qanaah inilah sebenarnya harta yang tidak pernah ada habisnya. Al-iktisadu bin nafaqah nisful ma'isyah, wattawaddudu ilan nas nisful aqli, wa husnus su'al nisful ilmi. Rasulullah bersabda lagi, mengambil jalan tengah dalam hal memberikan nafkah, rumah tangga, kada terlalu burus, kada terlalu ingkin. Nah, itu sudah separuh dari kehidupan. Membuat orang lain suka kepada kita, membuat orang lain, membuat manusia itu suka kepada kita, itu sudah separuh akal kita. Baik dalam bertanya, itu sudah separuh ilmu. Orang yang bertanya, yang pertanyaan yang bagus, itu sudah dapat separuh daripada ilmu. Al-mu'min man aminahun nas, wal muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, wal muhajir man hajara manahallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda lagi, al-mu'min man aminahun nas, orang yang beriman itu sebenarnya orang yang mana orang lain merasa aman dengan dia. Orang lain tuh merasa aman dengan dia. Kalau kita bebarak inya, kita aman, kada akan merasa terganggu. Baik pribadi kita, baik harta kita, baik keluarga kita. Kalau kita bebarak lawan inya, kita merasa aman. Nah itu orang beriman. Orang beriman itu orang yang kalau dia ada, orang merasa tentram. Kada merasa takut. Takut dianiayanya, takut dipintarinya, takut dibungulinya, takut ditipunya, takut didustainya. Nah itu orang kada beriman. Kalau orang beriman itu dimanapun dia berada, orang merasa tentram, merasa aman. Orang muslim yang sebenarnya itu orang yang selamat kaum muslimin dari kejahatan lisannya, kejahatan tangannya.
Wal muhajir, orang yang benar-benar hijrah itu orang yang menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala daripadanya. Rasulullah SAW bersabda, syarru ma fir rajul syuhun hali' wa jubnun khali'. Paling jahat sesuatu yang ada pada diri seorang laki-laki, sifat kikir yang keluh kasah dan sifat takut yang melemahkan. Kikir dan penakut ini paling jahat, karena dua sifat ini akan menghilangkan jihad, Orang jihad itu orang kada penakut, orang penakut kada wani umpat jihad. Orang kikir kada kawajo umpat jihad. Jadi orang berjihad itu di zaman Nabi itu ada 3. Satu, orang yang menyumbangkan hartanya sekaligus 4 berjihad. Abdurrahman bin Auf contohnya, Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq. Hartanya keluar, dirinya pun langsung ikut berjuang. Ada sahabat ini yang kedua kada 4 berperang, tapi mendanai jihad. Sayyidina Utsman pun pernah demikian. Beliau kada 4 jihad tapi mendanai berapa keperluan mujahidin, disediakan kuda berapa perlu, bekal disediakan. Kalau orang kikir, kedua-duanya kada kau 4 jihad, kada kau menyumbang. Kikir atau penakut, maginnya mana kikir mana penakut, kada kau 4 jihad. Jadi paling jahat laki-laki itu yang punya 2 sifat, kikir dan penakut. Addil amanah ila man i'tamanak wa la takhun man khanak. Addil amanata ila man i'tamanak, tunaikan amanah kepada orang yang memberikan amanah kepada engkau. Orang yang memberikan kepercayaan kepada kita, laksanakan kepercayaan orang itu. Dan jangan kau mengkhianati orang yang khianat kepada engkau. Kalau ada orang khianat, jangan dibalas dengan khianat, artinya. La imana liman la amanata lahu, wala dina liman la ahda lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanah baginya. Tidak ada agama bagi orang yang tidak ada janji baginya. Orang yang kada amanah itu dikatakan Nabi kada punya iman, kada amanah. Hendak berhutang, orang dua ni menghutangi, kenapa? Mana bayar aja hutangnya. Orang hendak minjam lawan inya, hendak minjami, mau menyandakan jaka pinjamannya gina. Nah ini orang kada beriman dah. Kalau orang beriman, diamanahi, dia menunaikan akan amanahnya itu. Kan ada manusia kayak itu. Kita belas orang meminjam yang dijaminya. Kenapa gerang? Mau disandakannya kena pinjaman. Nah, ada amanah berarti orang ada beriman itu artinya. Nah, kalau orang beriman mesti amanah. Husnul ahdi minal iman, baik dalam hal menunaikan janji, bagian daripada iman. Jamalur rajul fasahatul lisanihi, keelokan seorang laki-laki itu fasih lisannya, termasuk bagian dari keelokan. Keelokan seseorang laki-laki itulah tutur katanya yang fasih. Man humani la yashba'ani talibu ilmin wa talibu dunya. Ada dua yang rakus, yang tidak pernah kenyang. Pertama, talibu ilmin, orang yang menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu ini kada pernah kenyang. Ada buku baru hendak membaca. Ada dengar kitab nang hanyar hendak melihat. Hendak tahu, selalu hendak tahu. Orang yang berilmu. Yang kedua, orang yang mencari dunia, kada akan pernah kenyang. Walaupun sudah seapapun banyaknya bisi dunia, ada peluang tetapnya akan mencari dunia itu. Nah, dua itu kada pernah kenyang.
La faqra ashadda minal jahli wala mala a'wada minal aqli wala wahsyata ashadda minal ujbi. Azza, tidak ada kefakiran yang bersangatan daripada kejahilan. Tidak ada harta yang paling bermanfaat daripada akal. Tidak ada keliaran yang lebih sangat daripada perasaan ujub seseorang. Az-zambu la yunsa wal birru la yabla wad dayyanu la yamut fakun kama syi'ta kama tadinu tudanu. Az-zambu la yunsa, dosa kada akan dilupakan. Abang Allah tu bisa kada ingat lawan dosa kita. Tuhan bisa kada ingat dengan dosa kita, ada mau. Dosa kada akan dilupakan. Wal birru la yabla, kebaikan kada akan hancur. Kebaikan kita pun kada akan hilang. Wad dayyan la yamut, yang maha membalas Allah tidak akan mati. Fakun kama syi'ta, jadilah engkau semau engkau. Fakama tadinu tudanu, sebagaimana kau berbuat kau dibalas. Silahkan berbuat apa hendak. Nak beramal silahkan, nak jadi maling silahkan, nak jadi penjahat silahkan. Tapi kena apa yang kau perbuat tudanu, kau akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dosa kada akan dilupakan oleh Allah, kebaikan pun kada akan hilang. Semua ada tercatat dalam catatan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, kezaliman itu kegelapan-kegelapan di hari kiamat nanti. Orang yang zalim, orang yang menganiaya hamba Allah, di hari kiamat nanti kada akan dapat cahaya. Dia akan kegelapan, dia akan kebingungan kemana arah yang akan ditujunya. Nah, ingat situ ma jumi'a syai'un ila syai'in hasan. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.